Lanjut. Di perjalanan yang sekarang, yang melanjutkan yang tadi, saya diberikan musibah, bisa dikatakan ujian, musibah, cobaan, tergantung sisi pandang orang yang melihat atau mendengar. Kalau dikatakan berat, saya waktu itu merasakan berat, dan saya pun melihat orang sekitar mendengar dan melihat saya, itu katanya paling berat ujian kita. Kenapa bisa dikatakan seberat itu? Karena pasangan saya bisa dikatakan dibohongi, atau saya tidak dikatakan, bisa dikatakan apa ya, saya tidak dianggap pasangan karena dia tidak meminta restu atau izin sama saya, mungkin bertahun-tahun. Tapi saya belum, istilahnya belum terbuka atau belum mengetahui waktu bertahun. Setelah ini saya mengetahui dia ternyata selingkuh berupa materi. Dia punya hutang bisa mencapai kurang lebih 300 juta. Di situ saya shock berat, stres lah, bisa dikatakan stres. Karena kenapa bisa dikatakan stres? Bagi saya uang 300 juta, karena penghasilan saya sehari katakanlah kurang lebih 100.000 lah, bisa dikatakan seperti itu. Dengan hutang 300 juta, bagaimana itu tidak masuk akal. Kalau dibilang tidak masuk akal, bagaimana bisa meminjam uang dengan nominal 300 juta? Pasti orang yang mendengarnya terheran-heran dan kaget. Mungkin harta saya kalau dibilang, mungkin yang ada rumah atau motor, kendaraan buat kerja, mungkin nominalnya seperempatnya juga nggak ada. Nah, di situ saya shock berat, dan di situ saya cuman bisa bilang sama saudara pasangan saya, saudara istri saya lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi saya bilang ke saudara-saudara, padahal dia udah tahu sebelum-sebelum, saya paling terakhir tahu. Malah menekan saya, seolah-olah menekan saya yang saya rasakan. Nah, di situ saya semakin shock berat, semakin stres. Nah, di stres itu saya sampai lupa sama namanya Tuhan itu apa. Pokoknya saya tidak kuat lah menghadapi kacau namanya Tuhan. Apakah gitu. Saat itu kepala badan itu terasa panas tidak? Nah, itu udah serba ada pokoknya. Kepala berat, panas, pikiran, makan nggak enak, sampai saya badan saya tinggal tulang belulang, bisa dikatakan. Karena saya mau makan nggak enak, mau berdagang usaha jualan, saya tidak nyaman, pikiran terus ke sana. Karena istri yang saya cintai dan harta yang saya punya itu lenyap, bisa dikatakan lenyap. Dan anak pun kan saya mikirnya ke anak udah pasti jadi korban. Mungkin pemikiran di saat itu Anda, saudara, atau masih masa punya keakuan. Nah, mungkin ya dari perjalanan itu ya merasa punya saya itu, ini istri saya, ini harta saya, ini anak saya, ini yang kerja saya. Nah, di situ saya ada seseorang yang memberi jalan sama saya, yang biasa sehari-hari, ternyata lepaskan. Tuhan memberikan jalan terhadap orang tersebut.
lepaskan. Maksudnya lepaskan saya masih bingung, tapi ternyata saya lebih dalam lagi, ternyata lepaskan itu beban itu jangan diambil tanggung jawabnya. Karena kenapa tadinya saya mau bertanggung jawab, ternyata itu tidak akan masuk akal. Makanya saya pertama saya lepaskan dulu. Dalam arti saya tidak mau, bukan saya tidak bertanggung jawab, karena pasangan saya juga tidak menganggap saya pasangan yang sebenarnya, suami yang sebenarnya, karena udah dibohongi selama bertahun-tahun dengan nominalnya yang tidak masuk akal masalahnya. Nah, di situ saya lepaskan, saya mulai sedikit bangkit dan ketemu seseorang. Nah, langsung disinilah tempatnya kan, bisa dikatakan ini yang saya buat video ini di sini. Dia sebenarnya dia tersenyum melihat saya dengan keadaan, bisa dikatakan kacau lah ya, tersenyum. Mungkin dia sudah tahu dengan kekacauan pikiran saya, hati saya gitu. Nah, di situ saya diberi penjelasan ringan-ringan saja awal mulanya. Istilahnya bahwa itu semua yang terjadi pada saya kehendak yang maha kuasa untuk meningkatkan derajat seseorang atau seterusnya, kualitas atau bisa kualitas seseorang. Untuk mungkin saya kemarin terlalu leha-leha karena saya tahu hakikatnya, tapi saya tidak tahu yang sebenarnya gitu. Jadi bisa dikatakan saya ditegur atau disapa atau diberi pertanyaan. Nah, Tuhan memberikan pertanyaan sama saya, ternyata saya belum bisa menjawab. Nah, seperti itu. Tapi dengan seiring waktu, dengan yang ada di tempat ini, seorang, bisa dikatakan seorang guru atau dikatakan apa, atau kiai atau apa, saya itu terserah yang menyebutnya. Dia tidak butuh sebutan dan seperti itu, tidak butuh sebutan apa-apa. Nah, dan hati saya pun terdorong ingin belajar darinya gitu, dari pengajian ini seperti apa gitu. Karena saya yang sudah sebelumnya saya ngobrol dengan siapapun, saya tidak menyepelekan orang, cuman hati saya tidak terdorong, tidak ada dorongan, kecuali yang ada di tempat ini. Saya dikatakan guru saya terdorong untuk mendalami, bisa dikatakan pengajian. Nah, di sini saya disuruh digembleng lah, malahan saya suruh mengetahui yang sebenarnya. Katanya saya ini, kamu sudah tahu tapi kamu belum tahu yang sebenarnya, cuman baru bisa dikatakan pertengahan. Baru tahu. Nah, mungkin saya harus mengetahui perjalanan ini yang sebenarnya. Sekolah itu panjang begitu. Kan di